puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami dari kelompok 12A bisa presentasi untuk yang perdana dengan materi yaitu tip menuju sekolah favorit. Kami di sini ada Herni Hermawati, saya sendiri selaku host, didampingi oleh moderator Bapak Aib Saipullah dari SMA Al-Mutakin, dan tentunya dengan presenter yang handal kita juga sama masih solmetan dari SMA Al-Mutakin, yaitu ada Pak In Kadar Solihin SS. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu karena kita sudah terlambat 15 menit, untuk itu selanjutnya kami serahkan ke moderator Pak Aib Saipullah. Mangga Pak Aib. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PCT Batch 6 Jabar 12, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam materi ini, dan tentunya di PCT Batch 6 Jabar 12 ini akan memberikan informasi terbaru setelah kita menyimak teman-teman yang sudah presentasi di webinar ini. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah turut hadir. Yayat, Bukiti sebagai syukur, Maya, dan yang lainnya. Insya Allah kami dari kelompok kami akan menyampaikan tips menuju sekolah favorit. Kami sebagai moderator, insya Allah materi ini akan dikupas oleh presenter kita, Bapak In Kadar Solihin. Pada Pak In Kadar Solihin, disilakan materinya. Ya, terima kasih Pak Saipullah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan sore ini kami bisa dari kelompok ini bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semuanya. Ini kami ingin berdiskusi terkait erat dengan pendefinisian apa sih sekolah favorit, yang saat ini tampaknya kata-kata itu adalah menjadi sebuah barang yang taruhlah itu tidak diperkenankan, katanya sekarang ada sekolah favorit. Maka secara regulasi kita mengetahui pemerintah, Regulasi Pendidikan Nasional itu sejak beberapa tahun yang lalu memperkenalkan istilahnya zonasi dalam PPDB. Nah, zonasi ini adalah salah satu diantaranya untuk menghilangkan labelisasi sekolah favorit tidak favorit. Nah, ini menarik untuk kita kaji semuanya. Karena terminologi favorit tidak favorit dalam dunia pendidikan ini sesuatu hal yang barangkali menjadi turun-temurun warisan dari sekian puluh tahun yang lalu. Di setiap daerah, setiap kecamatan itu pasti ada yang terkatakan sebuah sekolah favorit. Dan yang menarik, pertama ketika sebelumnya Pak Menteri Muhadjir Effendi itu dia yang menggulirkan sekolah favorit dengan zonasi belajar, itu adalah akhirnya zonasi PPDB, maksudnya itu adalah tidak ada yang istilahnya sekolah favorit lagi, semua sekolah sama. Kemudian muncul Mas Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Beliau terkenal dengan konsep Merdeka Belajar. Nah, ini menggebrak sekali kan konsep Merdeka Belajar. Kita bisa melihat dari konsep Merdeka Belajar ini satu diantaranya adalah memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa maupun guru. Jadi memang ada beberapa tahap yang digulirkan oleh Pak Nadiem Makarim ini terkait dengan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini satu diantaranya, kalau kami melihat satu sisi ini ingin bagaimana mengaktualisasikan bahwasannya sekolah itu ada semua bisa enjoy, bisa berprestasi, bisa menghasilkan siswa terbaik, tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah tertentu. Makanya gerakan yang pertama itu di Merdeka Belajar itu adalah menghilangkan adanya labelasi ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ini juga hal yang menarik. Kenapa? Dengan dihilangkannya labelasi sekolah berstandar nasional, akhirnya sekolah itu semuanya favorit. Karena favorit, kelulusan ditentukan oleh sekolah masing-masing. Jadi kan itu kan kefavoritan mau sekolah apapun itu adalah berarti mampu dan bisa gitu. Kan dia tidak lagi sekolah favorit dan favorit. Kemudian yang kedua juga dari kebijakan bagaimana adanya ujian nasional dihilangkan, itu juga sudah
semakin mengarah bahwasanya kualitas pendidikan itu tidak bisa diukur oleh namanya ujian nasional di berbagai daerah dengan sarana prasarana prosedur yang berbeda-beda. Nah, kemudian kita tarik dari kebijakan Merdeka Belajar Mas Nadiem Makarim ini kepada sebuah realitas yang terjadi di masyarakat, bahwasannya apapun yang terjadi tetap istilah favorit tidak favorit sudah muncul di ranah masyarakat tentang sekolah favorit tidak favorit. Sebenarnya banyak kajian-kajian tentang sekolah favorit dan favorit ini. Salah satu kajiannya itu yang paling menarik adalah bukan favorit dan favorit dari sekolah itu, tetapi adalah bagaimana sekolah itu adalah efektif atau tidak efektif. Kenapa kalau kita lihat efektif tidak efektif? Kalau dari tren tahun ke tahun misalkan, sekolah efektif, kalau lihat dari hasil ujian nasional, kenapa cenderung yang bagus sekolah itu aja? Yang misalkan di Ciamis, di Banjar, di Garut, di kota sendiri, nilai ujian yang bagus sekolah itu aja. Kenapa seperti itu? Nah, ini juga menarik kan untuk dikaji. Berarti ada ketidakefektifan dari sistem KBM yang dijalankan oleh sekolah-sekolah, sehingga yang namanya yang menghasilkan nilai yang terbaik itu hanya sekolah itu aja. Nah, itulah maka lahirlah zonasi belajar. Tapi ada satu sisi lagi yang menarik, bahwasanya ketika pemerintah itu mendirikan Merdeka Belajar, akhirnya juga ada kebebasan mengekspresikan bagaimana setiap sekolah itu adalah memiliki kualitas itu di standarisasi kurikulum, inovasi, kreativitas kurikulum yang dimilikinya. Makanya saya ingin mencoba dari konsep awal itu Pak Muhadjir Effendi punya gagasan zonasi belajar, bahwasannya zonasi dan PPDB itu sumber siswa itu semuanya tidak ada sekolah favorit tidak favorit, semuanya lebih bisa jadi sekolah hebat. Pak Nadiem Makarim punya kebijakan Merdeka Belajar. Nah, bagaimana kita ini adalah melihat sebuah sekolah efektif tidak efektifnya, sekolah itu dikatakan berhasil atau tidak berhasilnya. Mari kita melihat analisa-analisa lainnya. Karena yang paling menarik di tengah COVID-19 ini, Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah itu adalah jangan terbelenggu kepada apa yang namanya kurikulum. Kita bisa bayangkan semua sekolah dari mulai TK, SD menginterasa itu SMP, SMA, semua pembelajaran di semester ini sangat tidak efektif. Sangat tidak efektif, rata-rata tidak bisa berjalan sampai tengah semester. Tapi secara administratif mereka tetap kelas 12 harus lulus, kelas 9 harus lulus, kelas 6 harus lulus. Jadi bagaimana mengukur sebuah kualitas pembelajarannya ketika KBM itu seperti itu. Nah, di tengah COVID-19 juga semakin membuat sebuah hal yang menarik lagi, bahwasannya kualitas pendidikan semakin dipertaruhkan antara sekolah. Nah, makanya kita coba sharing di sini, sebenarnya seperti apa sih sekolah yang dirindukan oleh masyarakat, dirindukan oleh pemerintah. Karena kita tahu sendiri pemerintah juga adalah melihat kualitas pendidikan secara angka-angka. Taruhlah angka-angka UN hasilnya, ada standarisasi PISA. Nah, itu sebetulnya kepada angka-angka kognitif. Makanya dengan asesmen yang terbaru nanti Pak Nadiem Makarim akan menjadi hal yang baru. Nah, saya mencoba ada hal yang menarik, bisa diklik lagi Pak ya. Itu yang menarik lagi adalah bagaimana kita memunculkan sekolah kita ini adalah sekolah yang memiliki ciri sekolah hebat dan keren masa depan anak kita. Nah, saya mendefinisikan sesungguhnya adalah sekolah yang bagus, yang harus difavoritkan itu adalah bukan kepada masalah angka-angka kualitas hasil lulusannya dari sisi standarisasi UN, tapi adalah bagaimana ciri sekolah hebat dan kita adalah untuk bagaimana bisa mengantarkan masa depan anak-anak kita pada yang lebih hebat, pada yang dicita-citakan. Ini hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama ada 10 sebenarnya yang ingin diskusikan. Yang pertama bisa mengangkat anak, guru, dan orang tua ke surga. Nah, ini juga sesuai dalam dasar Undang-Undang Dasar 45. Setiap tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Maka di sini adalah konteksnya kalau darikan kepada konsep pendidikan di Kota Tasikmalaya yang relatif itu memiliki spirit keislaman kuat, maka ini adalah sekolah yang bagus, sekolah yang favorit itu adalah harus bisa mengangkat anak, kemudian akan guru dan orang tuanya ke surga. Nah, ini kan sebuah visi yang melompat gitu kan, bukan hanya visi duniawi tapi ada visi ukhrawi. Dari mana dimulainya? Jadi dari PPDB, ada tidak menyuap, tidak mengusuap, dimulai dari keseharian menjalankan sunnah Rasul, diakhiri dengan kelulusan penuh pujian dan tawakat pada Allah dengan segala capaian. Ini yang pertama itu yang harus digagas ini. Relatif seperti ini enggak sih gitu kan, seperti itu. Ya. Nah,
Kemudian yang kedua, nah ini kepala sekolah, guru, karyawan berakhlak. Ketika bicara pendidikan karakter kepada anak didik, maka sesungguhnya adalah leading yang paling sektor yang paling kuat adalah semuanya harus berakar kepada bagaimana kepala sekolah, bagaimana yang namanya karyawan, semuanya ada berakhlak gitu. Guru, karyawan, berakhlak. Penyelenggara melaksanakan sekolah, akhlak yang mulia. Contoh sikap dan perkataan santun, tidak merokok. Nah ini perempuannya kalau dari sisi konteks ini berhijab, security-nya ramah, tata usahanya penyabar, friendly, kepala sekolah yang memulai kebukaan pertama kali. Ini yang kedua ini ya, yang untuk bagaimana yang dikatakan sebagai sekolah favorit. Nah yang ketiga ini yang paling menarik ya. Kalau Pak Nadi mengatakan kita ada konsep merdeka belajar, maka visi sekolah itu kelihatan merdeka belajarnya. Apa di sana? Bermanfaat untuk siswa, guru, dan orang tua. Siswa, guru, dan orang tua. Ya. Nah itu salah satunya adalah kebermanfaatan merdeka belajar itu di sini konteksnya. Sekolah, akhlak tidak hanya mendidik siswa berakhlak, juga membangun guru dan orang tuanya yang berakhlak, karena pada dasarnya sekolah yang hebat adalah sekolah yang bisa membuat orang-orang yang bersinergi menjadi lebih keren. Ya, itu barang sebagai pengantar. Ini dilanjut atau ada ini mungkin ada sesi ininya? Kita lanjut dulu ya, Pak moderator. Lanjut dulu sampai ini ya, sampai sisa saya. Oke, ini ada Ibu Piti, Pak Maya Kusmayadi ya, bisa membantu mungkin nanti ini kesalahan teknis kami yang belum bisa presentasi dari presenternya. Nah, ini nomor 4, target lulusannya terukur dan bisa dirasakan langsung. Nah, ini adalah kalau contohnya kalau sekolah-sekolah Islam berarti sekolah yang keren adalah lulusannya memiliki akhlak yang mulia, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, misalkan hafal Al-Quran itu standarnya terukur. Bagaimana standarisasi bahasa misalkan, bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa itu untuk dipraktikkan, kemudian hafalan Quran itu ditargetkan. Kalau kemampuan IT itu ada sebagai sebuah konteks bagaimana dibiasakan. Ya. Ini juga suatu hal yang menarik untuk target sana untuk bisa terukur. Ya, seperti itu. Jadi lulusannya terukur, kemudian program pembiasaan keseharian semuanya membekas dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat kenapa sih ada kecenderungan sekolah-sekolah di kota Papua di masyarakat itu adalah cenderung itu saja. Nah, barangkali itu satu diantaranya karena memang sekolah-sekolah yang dianggap favorit selama ini program pembiasaan keseharian membekas dalam kehidupan. Contoh sederhana adalah kalau di lingkungan sekolah, misalkan tata tertib menggunakan jaket, otomatis sekolah-sekolah dia biasanya kemarin disebut katakan sekolah favorit, begitu masuk gerbang sekolah maka langsung otomatis jaket itu dibuka. Karena seperti itu. Kemudian untuk melaksanakan meskipun sekolah-sekolah negeri juga kita banyak melihat sekolah-sekolah negeri dari sisi spirit bagaimana membangun sholat berjamaahnya juga kelihatan. Ini menarik gitu kan. Jadi kurikulumnya pembiasaannya membekas. Yang keenam itu ada program kurikulumnya simple, mudah dipraktikkan. Ini juga yang nanti yang paling menarik lagi. Kurikulumnya simple, mudah dipraktikkan. Nah, selama ini kan banyak sekali teori-teori pembelajaran, Bapak Ibu guru juga adalah disibukkan dengan banyaknya silabus, RPP ya. Sekarang kan RPP coba simple kenapa? Ya ingin bagaimana agar siswa memahami itu adalah lebih mudah ya, lebih mudah memahaminya sehingga kesimpulan kurikulum itu adalah dapat dirasakan oleh siswa. Nah, ini nomor 7. Nah ini paling menarik. Kita lihat, nah ini salah satu kita bersyukur Dinas Pendidikan dan program WBK ini salah satunya ada bagian daripada pembinaan rutin dari Dinas Pendidikan berkala dan sistematis. Ini salah satu programnya yang kita rasakan ya oleh Bapak Ibu semuanya, ada program WBK ini. Di sekolah yang hebat adalah sekolah yang menginvestasikan sebagian anggaran sekolahnya untuk mengembangkan potensi gurunya. Nah di Dinas Pendidikan juga itu adalah juga seperti itu. Jadi potensi gurunya dibina, kemudian segala macamnya itu dimaksimalkan. Karena bagaimanapun juga itu adalah guru ada sebagai ujung tombak ke depan proses pendidikan. Sehebat apapun manajemen sekolah, manajemen kepala sekolah, tanpa didorong kehebatan guru, nggak mungkin sekolah itu ada yang hebat. Ada sebuah cerita, siapapun kepala sekolahnya, kalau sekolah X masih hebat.
Tapi kalau sekolah profesional hebat, ya melihat kualitas siswanya ada yang biasa-biasa saja, itu berarti yang luar biasa seperti itu. Kemudian juga 8, ini adalah cirinya orang tuanya mendapatkan program yang mendukung kemajuan anaknya. Ini laporan-laporan, ya, solehan, laporan akademik secara rutin, ya, BPPK-nya yang terbuka dan sebagainya. Ini menarik juga. Jadi orang tuanya mendapatkan program yang mendukung, serta sekolah yang terakhir ada sekolah yang mampu mengembangkan potensi terbaik yang bisa. Nah, ini barangkali yang menyebabkan selama ini kecenderungannya itu sekolah pada sekolah favorit itu di nomor 9 itu adalah ada kecenderungannya bahwasannya kehebatan sekolah favorit itu adalah sekolah mampu mengembangkan potensi terbaik yang dimiliki siswanya. Hampir semua event-event lomba dijuarainya dan seterusnya. Ya, hebat dan keren itu bukan hanya pintar matematika bahasa Inggris, tapi ditekankan di sini. Hebat adalah ketika potensi yang dimilikinya memiliki nilai manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Keren adalah siswa yang potensi terbaiknya bisa mengantarkan dirinya ke surga, bukan justru membuat dirinya sombong. Ini PR terbesar. Memangnya potensi itu adalah bukan hanya kognitif, tapi juga adalah afektif, sikap, ya, pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, KI1, KI2, ya, sikap sosial dan spiritual. Dan terakhir adalah, nah ini adalah ciri karakter yang bagaimana sekolah favorit itu adalah yang mampu bersinergi antara anak, guru, dan orang tua. Nah, sehingga ketika ada UNBK misalkan sekolah sandi anak favorit di masyarakat itu tidak kesulitan bagaimana dia mendapatkan bantuan komputer dari orang tua, meskipun itu tidak boleh secara aturannya menarik iuran dari orang tua. Jadi yang paling penting beneficial lagi di sini adalah tujuan sekolah itu dipahami oleh orang tua dan juga oleh anak, guru, dan orang tua. Karena visi sekolah itu adalah sudah menceritakan karakter sekolah. Ada sebuah sekolah negeri misalkan organisasi pada bidang olahraga, maka di sana adalah orientasinya bersinergi antara orang tua dan anak itu mengembangkan potensi olahraganya. Tapi ketika ada sekolah berorientasi kepada bidang keagamaan, potensi keagamaan di sana bermunculan. Itu barangkali sebagai pengantar ya seri diskusi kita sore hari ini. Bagaimana ada feedback ya, itu ada masukannya. Mau enggak? Itu saja sementara yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih menyampaikan yang menuju subhanallah itu menarik perbincangan kita sore hari ini. Disebutkan buku yang akan berdiskusi sekaligus bertanya kepada narasumber kita. Disilakan. Ya, ada Pak Asep mana Pak Asep? Ibu Naning, Ibu Ois Pupu ya. Belum ada. Di sini di chat kebanyakan memang masih komen tentang daftar hak preferensi ya. Mungkin ini ada kesalahan saya ketika membuat link di poin untuk jawabannya. Jadi ada masalah di email. Kalau untuk yang bertanya mengenai masalah di mangga kita untuk yang presensi ya barusan ada dicoba link, ada link baru barangkali bisa. Ya, disilakan bapak-bapak yang akan bertanya atau berdiskusi pada sore hari ini. Ya. Pak Akon alhamdulillah tuh hadir. Ada Pak Cucu Ano baru masuk. Atur nuhun. Iya, Pak. Ini yang Pak Aib nggak masuk ini. Dan nampak ini enggak. Gimana Pak Aib? Baik.
Silakan teman-teman semua, Bapak Ibu yang akan berdiskusi atau menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini Pak, kebetulan tadi agak belakangan jadi sebagian materinya perlu saya simak. Kalau Ya. boleh izin dan berkenan, kita aja Pak PPT-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nanti insya Allah kami share setelah kegiatan ini. Semua sudah ada di kolom chat. Ya. Ya, silakan yang lain. Ini ada Baik. Ya, teman-teman yang lain insya Allah nanti PPT akan kami share. Sekarang di sisa waktu sebelum ini ditutup, barangkali ada diskusi ataupun apa yang akan disampaikan. Boleh silahkan kepada teman-teman Bapak Ibu. Meeting dibuka nih. Asep, halo, ada Pak Asep? Asep, Hadir. hadir. Error Pak Asep. Halo. Foto kamera Pak Asep. Kamera di Pak Roman. aktif dah. Baik, silakan. Alhamdulillah Pak Ahmad Maki Hasan juga turut hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ternyata dari KMP Bahasa Arab Malang ini. Hadir juga, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Jadi stressingnya yang tadi disampaikan itu adalah diskusi adalah bicara sekolah favorit itu sebetulnya adalah kalau konteksnya bahasa Panadi Makarim itu adalah semua sekolah itu bisa favorit kalau melaksanakan konsep Merdeka Belajar. Nah, cuman konsep Merdeka Belajar itu sendiri adalah sebagai dulu kan awal Merdeka Belajar itu UN dihilangkan, SBN dihilangkan, seperti itu. Nah, yang menarik adalah kebebasan berekspresi untuk bagaimana mencapai tujuan hakikat pendidikan. Nah, jadi sampaikan ada sedikitnya 10 ciri sekolah-sekolah itu dianggap bisa favorit. Jadi tidak melihat latar belakang awal kognitifnya seperti apa, ya, atau nilainya seperti apa. Jelas pada mutu prosesnya di sekolah itu yang terpenting. Karena secara teori kognitif itu ada kemampuan akademik pasti juga siswa itu adalah sudah ada seperti itu gitu kan, maksudnya kalau secara teori kognitif kalau potensi bagus ya itu pasti bagus, tapi yang paling menarik adalah membuat sekolah itu adalah tadinya adalah sederhananya misalkan adalah biasa-biasanya menjadi luar biasa itu apa dengan potensi yang dimiliki, bukan akademik sentris tapi potensi lainnya, itu kita sebut dengan Merdeka Belajar kita terjemahkan. Ya mau nggak masuk? Silakan. Ya. Itu di Pak Roman. Kameranya. Ya, masuk nggak diskusi sharing? Ada beberapa rekan-rekan yang masuk di sini ya, sudah banyak ya. Mulai bisa mulai Pak ya? Ya, siap. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya mungkin saya nggak kelihatan ya. Ya, Matiin nggak apa-apa ya. ya silakan.
berkenaan dengan tadi materinya adalah tentang sekolah favorit ya. Bagus sih sebenarnya, memang pasti orang tua pingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang memang favorit gitu ya. Pastilah ada memang pingin yang terbaik buat anaknya. Nah itu dia, itu bagus materinya, ada 10 poin ya. Poin yang pertama kalau nggak salah itu surga, kalau nggak salah tadi itu ya. Jadi ketika sekolah itu sendiri punya visinya tidak hanya sekedar dunia tapi surga, nah itu ya. Ini sangat bagus sekali karena memang sekolah yang seperti inilah yang harus dicarikan oleh para orang tua untuk anaknya. Yang jadi permasalahan adalah untuk menggapai surga itu memang adanya suatu konsep amaliyah ya. Kalau di sini dijelaskan sunnah Rasul diakhiri dengan lulusan dan segala macam ya. Jadi muamalah gitulah seperti itu ya, keseharian yang memang sesuai dengan keyakinan ya. Sesuai dengan keyakinan kita bahwasanya segala petunjuk dari Allah dan Rasulnya harus kita jalankan. Nah ini berhubungan dengan kondisi sekolah, malah ada orang yang memprediksikan 10 tahun ke depan sekolah itu akan sepi. Kenapa sekolah itu akan sepi? Karena sekolah hanya akan tinggal bangku-bangkunya saja. Dan itu dia memprediksinya tahun 2019. Kalau nggak salah ada di Facebook jejak digitalnya, dia memprediksinya tanggal 16 Maret 2019. Dan sekarang kejadian, dan dia berbicara di Facebooknya itu ternyata prediksinya itu tidak membutuhkan waktu 10 tahun, dia bilang seperti itu. Hanya membutuhkan waktu sekitar 11 bulan karena waktu itu tanggal 16 Maret. Nah sekarang memang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana konsep-konsep pembiasaan ini bisa tadi amaliyah itu bisa dikerjakan atau dikontrol oleh sekolah sehingga anak-anaknya memang bisa mencapai seperti apa yang diistiqakannya, yaitu menggapai surga. Nah itu mungkin yang itu menantang untuk kita kaji bersama sehingga sekolah tersebut betul-betul bisa berdaya guna dan visinya jelas sampai ke akhirat. Terima kasih, itu mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Nampaknya ini memberikan input tambahan buat kami dan buat kita semua. Terima kasih. Ya, buku jawaban. Terima kasih. Ini sudah kebenaran oleh yang lain. Terima kasih Pak Asep atas atensi yang diberikan. Pak Solihin mau menambahkan? Silakan yang kalau mau bertanya. Ya, fenomena menarik. Ini mungkin dulu di Indonesia ini ada kebanggaan ketika lembaga pendidikan ada namanya UT ya, Universitas Terbuka gitu. Ini sebuah program pendidikan jarak jauh. Dulu mungkin ini adalah di nomor 2 kan kualitas pendidikan di UT Universitas Terbuka itu. Bahkan saking ingin bagaimana Universitas Terbuka itu ada dikenal di ini kan hampir semua daerah itu ada pamfletnya atau bodyguard tentang Universitas Terbuka. Nah ternyata betul ketika terjadi COVID-19 ini konsep apa yang disebut dengan pendidikan terbuka di Indonesia baru mengenalnya itu adalah di konsep universitas ya, adanya UT Universitas Terbuka. Nah sebelumnya kita juga mengenal ada pendidikan yang namanya homeschooling gitu kan. Jadi kurikulum yang ada di sekolah tidak lagi penting, yang lebih penting adalah bagaimana anak itu adalah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dibutuhkan kelak ketika mereka sudah dewasa. Jadi masa bodoh tanda petik terhadap kurikulum yang ada. Itu adalah homeschooling gitu kan, seperti itu. Nah, menariknya adalah saat ini ketika terjadi COVID-19 ya, kan akhirnya semua konsep-konsep pendidikan homeschooling atau ada home learning itu kita belum mengenal di Indonesia, kebanyakan baru homeschooling aja. Pendidikan itu terbatas kepada tatap muka di ruang belajar
membentuk akhlak karakter itu adalah satu, misalkan dengan kebiasaan disambut di pintu gerbang, mendi absen guru ketika hadir dalam kelas, dan lagi adalah ketika ulangan langsung ditongkongi oleh gurunya, tidak menyontek. Nah sekarang menjadi sebuah rambu-rambu besar bagi dunia pendidikan. Satu, seiring COVID-19 itu sekolah memang sudah kehilangan yang namanya komunitas. Lagi adalah ketika kemunculan apa yang namanya ruang guru, itu juga sudah membawa bukti bahwa tantangan bagi guru itu ada ke depan itu adalah pendidikan bisa diraih oleh siswa itu adalah dengan tanpa harus masuk ke dalam kelas juga bisa ilmu pengetahuan. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kaitan tadi bagaimana meraih visi atau cita-cita yang nomor satu itu. Nah, di sini ada nomor 5-nya. Nomor 5 itu adalah ini sebetulnya yang bisa mengarahkan kualitas pendidikan adalah dari sisi pembiasaan. Pembiasaan belajar, pembiasaan beribadah. Konteksnya ada pembiasaan di sini. Tanpa ada pembiasaan belajar secara mandiri, pembiasaan bagaimana ulangan-ulangan tidak mencontek, pembiasaan ibadah yang rutin yang dilaksanakan di sekolah, di rumah, itu semuanya tidak akan berhasil. Makanya konsep muhasabah yaumiyah itu adalah salah satu konsep bagaimana mengevaluasi diri seorang siswa secara keseharian. Itu satu hal yang harus mau nggak mau dilakukan dalam lembaga pendidikan saat ini, ketika seorang guru yang pendidikan tidak lagi bisa mengontrol secara langsung kepada anak didik. Jadi konsep muhasabah yaumiyah seperti yang diterapkan di Mutakin misalkan, di sana sederhananya bisa mengontrol apa sih keseharian siswa. Tapi di sini juga akhirnya lari kepada bagaimana keterlibatan orang tua dan sekolah. Dan apalah artinya ada muhasabah yaumiyah yang diciptakan oleh sekolah tanpa ada keterlibatan siswa, orang tua di dalamnya. Karena kontrol yang paling dekat itu justru ada kontrol orang tuanya. Orang tua mengontrolnya, berarti muhasabah yaumiyah bisa terlaksana. Ya. Nah, ini juga yang menarik itu adalah untuk kita kaji ya. Jadi di samping bagaimana ada keterikatan antara orang tua dan siswa, kemudian lagi yang terakhir adalah bagaimana menciptakan tujuan akhir itu. Ada memang adanya kurikulum yang simpel, tidak bertele-tele. Fokus skill apa, keterampilan apa yang dibutuhkan oleh seorang siswa, maka di sanalah yang harus didorong oleh sekolah seperti itu. Itu barangkali ini sharing diskusinya ya. Ya, baik, terima kasih. Masih ada waktu 13 menit ke depan. Disilakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan bertanya kembali. Disilakan. Merupakan kehormatan bagi kami, ini ada teman Ustadz Ahmad Maki Hasan, beliau seorang dosen bahasa Arab di UIN Malang. Ya, terima kasih Ustadz Maki sudah hadir. Ya, silakan. Masih ada yang bertanya. Pak Asep mungkin mau memberikan tanggapan. Itu speakernya sudah aktif. Boleh yang lainnya, Bu Pupu. Ya, baik, masih ada waktu 15 menit ke depan. Bagi yang telat tadi, insya Allah nanti kami akan memberikan PPT-nya via grup di CCTV 6 insya Allah akan disampaikan kelas ini juga. Deden Sepumala insya Allah nanti akan dikirimkan rujukan di grup. Jadi selepas kegiatan yang berakhir insya Allah akan disampaikan. Baik, kalau tidak ada, nampaknya ada yang sebentar, ada yang masuk ke link dari Pak Yayat. Pak Yayat,
absen katanya. Ya nanti Ibu Hemerwati bisa menyampaikan di saja. Baik, silahkan ada lagi yang akan menyampaikan ide gagasan maupun apa yang sampaikan presenter tadi atau Pak Solihin menyampaikan ada yang kurang, boleh silahkan. Baik, teman-teman, nanti sekarang sambil menunggu sebelum closing ada 10 menit ke depan, saya share dulu materi ke grup Jabar. Semoga bermanfaat nanti yang kami share. Bagi yang tadi terlambat hadir ataupun menyimak kegiatan ini bisa dibuka ulang dan bisa bertanya lagi di grup yang bisa komunikasi di grup di Jabar 612 setelah itu sama. Pak Solihin, silahkan, ada waktu 4 menit untuk statement akhir atau closing statement, menyampaikan materi yang barusan sampaikan. Pak Solihin, silahkan. Halo Pak Solihin. Mati speakernya Pak Aep, Pak Indin. Kenapa itu bisa mati Bu Herni? Itu mah kayaknya dimatiin sendiri Pak, bukan dari hostnya. Atau baik yang lain yang akan menyampaikan. Bu Herni, Ustadz Maki bisa dibuka, bisa di unmute. Ustadz Maki Mangga. Ya. Halo Ustadz Maki. Maki akan menyampaikan tanggapan. Ya Ustadz Maki. Alhamdulillah tadi di grup alumni Daurah Sir beliau sudah berkomentar. Maka dia akan menyampaikan. Pemaya juga boleh di unmute atau yang lainnya lah, silahkan yang akan bertanya ataupun menyampaikan. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah materi yang barusan kita sampaikan sudah di share Bapak-bapak, Ibu-ibu di grup, boleh nanti dibuka kembali. Samaki, silahkan. Halo Samaki. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang akan menambahkan sebagai closing statement dalam kegiatan ini, alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan pencerahan baru meskipun di tengah wabah COVID-19, tapi kita tetap masih bisa berinteraksi
bisa belajar bersama. Tentunya ini sebuah apa namanya, bukan kebetulan, tentunya ini sudah karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa diatur seperti ini sedemikian rupa, meskipun kita berada di rumah masing-masing tapi bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai ciri sekolah hebat, protokol yang sudah disampaikan, mudah-mudahan apa yang kami persembahkan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan ataupun ya bisa sering lah. Kalau sekarang apa namanya di dunia maya, nanti kita kapan-kapan bisa bentar lah. Kita usul nanti ke Pak Alam, ke Bu Fitri, ada mudah-mudahan apa namanya wabah virus ini berakhir dan sirna, dan kita ucapkan akan wasalan wa marhaban Allah. Dan nampaknya itu saja dari kami, penyampaian paparan, dan mohon maaf tentunya banyak kekurangan karena ini kami akan perdana. Insya Allah kedua ketiganya akan kami coba kreasi kembali, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Dan insya Allah nanti hari Sabtu kami pun akan mengudara lagi. Insya Allah kami akan menyampaikan apa namanya diseminasi Softclass Mesir 2019. Tentunya itu pada saat itu adalah ada program 1000 pendidik ke luar negeri, dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa termasuk di dalamnya untuk materi bahasa Arab. Apakah untuk materi yang lain bisa tentunya seperti apa dan bagaimana bisa masuk ke apa namanya bisa lenggang ke luar negeri tersebut. Insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan lain. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya, dan terakhir disilakan kepada Ibu Herni sebagai host untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada presenter kita Pak Iin Kadar Solihin beserta Pak Aep selaku moderator yang telah memaparkan materi bagaimana tips menuju sekolah sehat yang begitu panjang lebar. Mudah-mudahan semua partisipan hari ini tidak puas sehingga kita nanti bisa bertemu di sesi yang berikutnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partisipan yang telah berkenan hadir di link kami. Mohon maaf atas segala trouble dan kekurangan karena memang ini perdana dan kami juga masih dalam rangka tahap belajar. Mudah-mudahan nanti di sesi yang berikutnya kita bisa memperbaiki semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan yang telah berkenan hadir, dan kali ini juga ada yang baru masuk. Bapak Jenal Al-Furqon, hatur nuhun Bapak parantos lebet mung hapuntena ieu kaleresan waktos tos mepet di akhir. Hatur nuhun pisan, mudah-mudahan ke di sesi anu kapayuna. Mohon maaf sekali lagi Pak Yayah, hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah close berarti ya? Iya, siap. Ingin bersua dengan Pak Yayat seperti Oh mangga, sok tuh Pak Yayat masih aya dah. Sok bilih bade ngobrol-ngobrol mah dah masih dibuka Pak. Iya tah. Iya Pak Aep. Nyuhunkeun masukan tah ka Pak Yayat kumaha tah teknisna supados lancar gitu tah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ustadz Yayat. Salam kenal Ustadz Yayat. Pak Yayat dimati ya. Di on kan? Tos. Coba. Pak Yayat. On ya dia Pak. Ya. Halo. Ya, alhamdulillah bisa bersua nih dengan Pak Yayat Skadata. Tadi saya menyimak asap, subhanallah sangat jelas. Jadi terima kasih ini sudah. Dan ya tadi alhamdulillah saya jam 11 tadi menyimak
kangge munasab dan saya catat ya. Kebetulan tadi saya bertanyanya pakai laptop apa Ibu Herni. Kebetulan sama dengan beliau. Ya terima kasih tadi Asro Mubasirina bil Jannah kedua saya sampaikan. Mumpung ini ngasih kita silahkan. Dan alhamdulillah merupakan kesempatan bagi kami Pak Yayat ya, ada Pak Jenal Al-Furqon kepala sekolah kami sudah bisa hadir. Bung Herni mohon di coba di unmute Jenal Al-Furqon. Mangga atos. Ya. Kumaha Pak Yayat Damang? Pangestu olehna Nah, ini pilihan mana linggis teh? di Kampung Cirahayu, Kecamatan Jamani, Tasikmalaya. Cacat SMA sekolah. Oh, sekat SMA Rujula, alhamdulillah. Mohon. Sok sanaos tebih kata sikenya biasa Bayu. Pangasal ini di mana? Di Takat Brigit. Oh, Brigit. Anu bade kaumsil. Oh, mohon. Mohon. Da simpure di perapatan 5. Oh, perapatan 5. Mohon. Pun bocor di dia. Kan asli mah orang Tasik. Asli. Orang kotanya, Pak. Mohon orang. Kawin mah di SMA Pasundan di Nasnage. Oh, laras. Mohon. Ya, alhamdulillah lah biasa Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahmi laras bukan hanya di dunia ya. Mohon kata utami mah. Yang urang sambil doa. Naon Pak Yayat? Ya, saya nggak benar. Ya, mudah-mudahan mah gitu kepinsal menalasa sirna marhaban Ramadan dan biasa ibadah. Amin lah. Wilujeng saum kasadayana majemapan saum agung sasi agung kasadayana. Sami-sami mohon. Ma Rupina sakitu insyaallah abi bade Ngararaba. Oke. Iya kayak bade guguru heula ka Pamaya Kusmayadi tah. Bade japri ah. Pak Yayat luar biasa. Pak Yayat mah memorina dual core. Nah dual. Mah hebat. korte naon dua kokot atau dua naon? Iya. Maya, gua Maya. oh Apun tenan nembe Pak Aep abdi teh kelarasan calon kanggo desimilasi. Ya janten namanya lebat atas nami Ibu Tina Lokmol lebat karu. Wabi ampun paralun sanes maksa dia memang yang percobaan namanya kata rupiah teh. Kumaha carana lebat kumaha abdi kirang merahatoskeun materi ya teh. Ya ageng tawakuf pun tenang kasadayana. Ya tiasa di grup Tur nuhun. Siap. Ya, mun atuh mangga hatur nuhun kasadayana hapuntenna ieu ku abi di end meeting. Hapunten. Ada yang foto. Geus kela Umi mah dacan bisa atuh ngedit formulir ieu teh tadi. Sok ceuk maya cenah Umi salah bikin formulir, sok edit cenah. Umi ngadadak ngedit tuh ka bener tuh kan teh eta. Terus emang lamun aya anu masuk kumaha gitu ieu teh ya. Teu naon? Kunaon?
Dah kapan Umi guys nyebut sudah selesai? Umi mah udah akan IT mah ada can bisa tuh.